Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam sukacita kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya Ibu Pendeta Mariana STH sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 ayatnya yang pertama. Kami puji dengan riang. Kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Masih dalam posisi berdiri, kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang saya akan bacakan dari hukum kasih. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 178 bait pertama, Karena Kasih-Nya Padaku. Yesus dan
Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari siapkan hati, kita berdoa. Kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik memelihara hidup kami dari hari ke hari sampai detik ini. Terlebih saat ini Engkau mengizinkan kami kembali untuk bersekutu di hadapan-Mu di minggu karunia-Mu ini. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Sehingga kami boleh hidup layak dan semakin layak di hadapan-Mu. Ambil alihlah pemberitaan firman saat ini Tuhan. Biarlah di atas semuanya nama-Mu akan semakin diagungkan. Bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran 32 ayat pertama sampai 14. Keluaran 32 ayat pertama sampai 14. Kesaksian firman Tuhan demikian. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka yang di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Baiklah, baliklah dari murkamu
yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman-Nya siang malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, benar bahwa saat kita menghadapi secangkir kopi, apalagi kalau penikmat kopi asli Torabika, pasti akan membuat kita semakin bergairah, ya. Artinya secangkir kopi memang nikmat Bapak Ibu. Namun kalau gara-gara secangkir kopi itu kita lupa waktu, maka pada akhirnya kopi itu pun akan menjadi berhala bagi kita, ya. Ini hanya akan mengawali perenungan firman Tuhan yang dibungkus dalam satu topik, yakni peringatan untuk tidak menyembah berhala. Ya. Tadi saya katakan secangkir kopi memang nikmat. Tapi bila kita sudah lupa waktu saat menikmati secangkir kopi, maka secangkir kopi itu pun pada akhirnya akan menjadi berhala. Ya. Jadi berhala itu bukan hanya berupa patung, pohon, sungai atau batu yang kadang disembah oleh nenek-nenek moyang kita tempo itu. Tetapi berhala-berhala masa kini juga terlalu banyak mengancam hidup kita Bapak Ibu, kadang kita tidak sadar. Sebab apapun itu yang coba menarik perhatian dan membuat kita lebih tenang, lebih senang, lebih damai, dan coba memusatkan pikiran kita ke arah itu, maka itulah berhala bagi kita. Memegang satu tongkat atau memegang alat pancing ikan Bapak Ibu memang sangat menyenangkan, apalagi orang yang memang punya hobi di bidang itu. Tapi ingat, satu alat pancing itu juga boleh menjadi berhala bagi kita ketika kita lupa waktu. Tidak lagi mengingat waktu bahwa hari ini adalah hari Minggu. Hari ini adalah jadwal ibadah persekutuan. Hari ini adalah waktunya untuk berkumpul dengan keluarga untuk berdoa. Itulah berhala-berhala masa kini yang mestinya disingkirkan sebelum hal itu betul-betul melumpuhkan kita. Dan masih banyak. Ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, pemberontakan umat Israel yang paling besar atau pemberontakan utama umat Israel adalah ketika mereka menyembah berhala. Inilah puncak pemberontakan umat Israel di hadapan Tuhan. Ketika ia menyembah berhala, saat ia membuat lembu dari emas lalu disembahnya. Ini yang membuat hati Tuhan terlalu tersakiti, membuat hati Tuhan murka dan hendak membinasakan umat Israel. Ya. Umat Israel ini terus ada dalam sungut-sungut, tetapi puncaknya adalah ketika ia membuat lembu emas lalu menyembahnya. Mulai dari saat ia bersungut-sungut
Tidak ada air, tidak langsung menjumpai air, tidak ada makanan. Ya. Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pikiran atau jiwa atau mindset dari umat Israel masih 100% adalah orang Mesir. Ya. Hidupnya tidak pernah berubah sekalipun dia itu adalah umat kepunyaan Allah. Tetapi pikirannya masih pola pikir umat Mesir. Tuhan katakan lebih gampang membawa umat Israel daripada tanah Mesir, dari Mesir, dibanding dengan mengeluarkan Mesir dari pikiran umat Israel. Ya, ini juga masalah. Sehingga sedikit-sedikit umat Israel memberontak. Mereka tidak mampu memahami arti kehadiran Tuhan. Ya, dia hanya bersandar pada kehadiran manusia di tengah-tengahnya. Sehingga ketika tidak ada Musa di tengah-tengahnya, mereka takut, mereka memberontak. Mereka mencari Allah lain. Sebab mereka tidak pernah sadar bahwa dalam setiap langkah hidupnya Tuhan ada di situ. Ya. Karena itu ketika Musa ada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam Bapak Ibu, mereka gelisah lalu memaksa Harun untuk membuat patung dari lembu emas. Allah marah. Sebab umat Israel tidak lagi beribadah kepadanya. Allah murka, Allah sangat kecewa. Ya. Sebab umat Israel tidak pernah sadar akan penyertaan Tuhan. Ya. Saya pernah sampaikan dalam khotbah Bapak Ibu bahwa gambaran umat Israel itu bak panas setahun disapu oleh hujan sehari. Penyertaan Tuhan yang sudah sekian lama, bahkan yang mengantarnya keluar dari tanah Mesir, disapu oleh sungut-sungutnya dalam satu hari. Pemberontakannya dalam satu hari. Ya, gagal melihat kemuliaan Tuhan. Hanya karena masalah-masalah sepele. Inilah keadaan umat Israel sehingga Tuhan murka. Tuhan katakan kepada Musa, umatmu tidak lagi beribadah kepadaku. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir, ibadah atau rasa syukur itu bukanlah kebutuhan Tuhan, tetapi kebutuhan umat Tuhan. Dalam konteks saat itu, ibadah bukanlah kebutuhan Tuhan, tapi kebutuhan umat Israel. Ya. Disembah tidak disembah, beribadah kepada Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan, tidak akan pernah mengubah posisi Tuhan. Dia akan tetap Allah. Dia tetap dia. Tetapi ketika umat Tuhan tidak beribadah, hidupnya akan mati. Sebab ibadah adalah nafasnya, makanan pokoknya. Ya. Tapi kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan kecewa? Sebab umat Israel ini adalah umat yang sangat dikasihinya. Akan bagaimana nasibnya kalau tidak lagi curhat kepada Tuhan dalam ibadah. Kalau tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Sebab ibadah itu akan menumbuhkan iman. Dan sebaliknya, saat kita tidak beribadah, maka iman-iman kita akan ikut mati dengan sendirinya. Ya. Beribadah tidak akan pernah mengubah, menurunkan derajatnya Tuhan. Tetapi ketika umat Tuhan sudah tidak beribadah, akan membuat dia mati pelan-pelan. Tidak punya nafas, tidak ada artinya sama sekali. Akan menjadi tanaman yang layu, kering, dan membusuk. Seperti itulah ciri umat Tuhan yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Sebab tidak punya nafas, tidak punya energi. Tuhan marah. Disinilah puncak kemarahan Tuhan kepada umat Israel. Sehingga Tuhan mengancam akan memusnahkan mereka. Tetapi pemimpin, seorang Musa, seorang pemimpin yang rendah hati, yang baik hati, yang luar biasa, yang punya integritas, memohon kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan mengampuni umatnya. Musa ini terlalu baik, Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir. Mungkin dia sudah tidak akan mau toleransi lagi.
dengan keadaan umat Israel. Sudah berapa kali dan terlalu banyak kali bersungut-sungut, memberontak, bahkan mengancam jiwa Musa. Tetapi Musa tidak pernah menemukan satupun alasan untuk melepaskan, untuk meninggalkan dan membiarkan mereka untuk dihancurkan. Kan itu dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membatalkan rancangannya itu untuk mencelakai umatnya. Dan melalui usaha itu, umat Israel diampuni oleh Tuhan. Tetapi masih dalam perjalanan selanjutnya Bapak Ibu, lagi-lagi umat Israel kembali pada posisi itu. Tegar tengkuk, itulah bahasa yang pas untuk mereka. Ya. Mereka lebih memilih untuk menyembah pada kekuatan-kekuatan manusia, yang kekuatannya hanya sesaat, jawabannya hanya sesaat. Mungkin saja bisa menolong, mungkin saja bisa membantu, tetapi itu hanya sesaat. Sebab yang bisa menolong secara kontinu dan menyelamatkan hanya Allah. Lalu akan bagaimana nantinya jika Allah yang harus mereka sepelekan dalam kehidupan mereka? Bapak Ibu saudara-saudara yang sama diberkati oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang terlalu banyak hal yang coba menarik perhatian kita, coba mengalihkan pikiran kita untuk tidak lagi fokus kepada Tuhan. Ya. Kan itu yang paling dibutuhkan adalah penyerahan secara total kepada Tuhan. Jika kita tidak siap untuk dilunakkan oleh Tuhan, jika kita tidak memberikan hati kita untuk dicairkan oleh Tuhan, ya, maka kita akan lebih keras. Hati kita akan lebih keras daripada lembu emas yang dibuat oleh umat Israel saat itu. Akan bagaimana nantinya? Jika kita tidak siap untuk diubahkan pola pikir kita, hati kita, maka itu akan menjadi berhala besar dalam diri kita yang akan membuat kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan, tidak lagi bisa curhat dengan Tuhan. Lalu apalah arti kata aku mencintaimu Tuhan, kalau toh kita tidak pernah lagi merasa rindu untuk berbincang-bincang dengan Tuhan dalam doa setiap saat. Kan itu mari Bapak Ibu coba melihat ke dalam kehidupan kita. Apa-apa saja yang sejauh ini seolah-olah lebih menarik hati dan lebih menyenangkan pikiran, sekalipun itu sifatnya sesaat, dibanding dengan kehadiran Tuhan. Ya. Toh kalau kita datang kepada Tuhan itu hanya sekedar. Toh kalau kita datang kepada Tuhan itu hanya karena ada waktu-waktu yang sisa. Toh kalau kita memberi diri kepada Tuhan, toh karena ada hal-hal yang sisa. Ini bahaya. Jika ini tidak segera dibenahi, Bapak Ibu, maka tadi saya katakan, berhala dalam diri kita akan jauh lebih besar, jauh lebih keras dibanding dengan lembu emas yang dibuat oleh umat Israel. Sekalipun terus diberkati, diselamatkan, diberi makan kebutuhan, tetapi masih terus bersungut-sungut. Ya. Belajar untuk betul-betul mengikat diri dengan Tuhan. Melepaskan segala bentuk berhala-berhala dunia yang kadang mengintimidasi hati pikiran kita. Egois, mau didengar sendiri, mau menang sendiri, tidak mau mendengar orang. Itu juga adalah berhala. Fokus pada pikiran, fokus pada diri, tidak mau memperhitungkan orang lain. Ini juga adalah berhala masa kini yang harus dibenahi sebelum terlambat. Mari belajar untuk betul-betul menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan boleh berbalik dari murkanya. Ya. Fokus pada Tuhan.
Kita tidak dapat pungkiri Bapak Ibu, kita pun sudah diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus Kristus. Sudah dibeli dengan harga yang mahal. Tapi hanya karena alasan-alasan tertentu, kita terpaksa menggerutu. Kadang kita mencari tempat lain untuk menyelesaikan masalah, bukan lari kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Ada banyak hal yang bisa menolong, membantu. Tetapi pertolongan yang kontinu dan yang bisa menyelamatkan hanya Tuhan. Karena itu pelabuhan tenang kita hanyalah Tuhan. Beribadalah kepadanya dengan segenap hati. Berdoalah dengan penuh kerendahan hati. Jangan tergesa-gesa, jangan asal-asalan, jangan sekedar beribadah sambil bekerja, beribadah dan lain sebagainya. Tuhan mau kita menunjukkan sikap yang betul-betul setia di hadapannya. Membuktikan bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Tanpa Dia, kita ini bukan siapa-siapa. Berilah waktumu untuk Tuhan. Jangan mau diperbudak oleh apapun. Supaya sukacita semakin leluasa dalam hidupmu. Sekalipun pandemi COVID-19 masih terus menggelisahkan. Tetapi percaya, Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setianya sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Sekalipun pikiran kita kadang berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Diberkatilah firman-Nya, diberkatilah Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan terpujilah namanya dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu saudara-saudara, tanggal 18 nanti kita akan bersama-sama merayakan sakramen, memperingati sakramen perjamuan kudus. Karena itu, dengarkanlah kini titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Agar melalui perjamuan kudus kita sungguh-sungguh memperoleh penghiburan yang menguatkan iman kita. Maka hendaklah kita dengan segala kerendahan hati menyerahkan diri kepada kasih karunia Allah. Mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Agar Ia melayakkan kita mengambil bagian dalam persekutuan kasih-Nya melalui tanda-tanda sakramen. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri sambil mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, sehingga tidak layak di hadapan-Mu. Namun demikian, karena kami yakin akan anugerah pengampunan dosa yang Engkau jaminkan melalui Yesus Kristus, maka kami mohon kuduskanlah kami dan layakkanlah kami masuk ke dalam persekutuan kasih-Mu dan menerima tanda sakramen perjamuan kudus, agar iman dan pengharapan kami kepadamu dikuatkan, sehingga hidup kami dapat dibaktikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita bersama-sama berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam akta persembahan syukur Bapak Ibu Saudara. Di samping tangguh-tangguh ataupun pundi dijalankan, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 289 bait pertama, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar anugerah yang Kau beri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah berubah. Kasih setiamu, rancanganmu yang baik bagi kami tidak pernah berubah. Sekalipun hati pikiran kami kadang berubah-ubah tak kala kami ada dalam tantangan dan tekanan. Tapi terima kasih karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang setia pada ciptaannya, terus memberi kami pengampunan. Karena itu ajar kami untuk sungguh-sungguh setia di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana yang Engkau sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih biarlah oleh Roh Kudus-Mu, kebenaran firman-Mu yang sudah kami gumuli bersama, akan mengubahkan pola pikir kami, mindset kami, untuk hanya setia dan berpegang pada kebenaran-Mu. Bapa di sorga, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam rupa-rupa kondisi mari Tuhan lawat. Yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang bergumul diangkat, dipulihkan.
Sehingga seluruh umat-Mu akan semakin melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan sungguh peduli dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Engkau memberkati setiap harapan-harapan dan rencana sidang jemaat-Mu. Program-program pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan terus campur tangan. Sehingga apapun itu, semuanya akan menjadi hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kekasih-kekasih kami yang ada di tempat lain, yang ada di kampung halaman, yang ada di rantau orang, yang ada di wilayah sekitar kota Makassar, dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam perjuangan mereka, di laut, di darat, dimanapun. Tuhan berkati, Tuhan kunjungi. Topang kehidupan mereka setiap saat. Sehingga kami terus sama-sama merasakan kasih setia Tuhan. Engkau memberkati pemerintah-pemerintah kami Tuhan. Hikmat hati bijaksana karuniakan kepadanya setiap saat. Para aparat, para penegak hukum, hikmat hati bijaksana karuniakan kepada mereka. Para medis yang terus menjadi garda terdepan, khususnya dalam penanganan COVID-19. Tuhan terus tutup bungkus, memberinya kekuatan, kesehatan yang ekstra. Para relawan terus diberkati oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami terus kami titip Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu setiap saat. Di tengah-tengah banyak pergumulan, biarlah kemuliaan-Mu akan semakin dinyatakan. Kota Makassar pada khususnya, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang oleh karena pandemi COVID-19, Tuhan berkati, baik yang di rumah sakit pun yang isolasi mandiri. Sekali lagi para relawan, para medis, Tuhan kuasai. Saudara-saudara kami yang sampai saat ini terus mengalami efek dari pandemi ini, terus kami bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami terus menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami, hamba-hamba-Mu di tengah jemaat yang terus mengatur pelayanan. Tuhan berkati, bahkan klasis sinode, dalam lingkup klasis dan sinode, Tuhan akan terus berperkara. Sehingga para hamba-hamba Tuhan akan terus sepahati sepikir dalam menata pelayanan Tuhan ke depan. Demi untuk hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Bapak Ibu Penatua Syamas dari daerah pelayanan 3, saudara-saudara tim multimedia, tim musik, semuanya diberkati Tuhan. Saudara tata usaha, saudara koster, satpam, semuanya diberkati Tuhan. Biarlah pelayanan kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Juga kami berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kami serahkan saat ini. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di pemandangan-Mu. Dan juga akan dikelola oleh hamba-hamba-Mu sebagaimana layaknya. Sekali lagi kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, seluruh sidang jemaat-Mu. Secara khusus ada banyak jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini. Di kampung halaman, di mana-mana saja. Tuhan pulihkan keadaan mereka tanpa kami sebut satu persatu. Engkau mengampuni semua salah dosa kami Tuhan. Menerima kami yang berdoa. Karena doa yang kami sampaikan hanya beralaskan
anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mempersekutukan kami dalam doa Bapa kami sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empuhnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi seluruh sidang jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat lain. Marilah kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat Minggu 11 Oktober 2020. Yang pertama, telah terdaftar pada kantor Gereja Toraja Mamasa Jemaat Malandrea untuk peneguhan dan pemberkatan nikah atas pasangan calon mempelai, yaitu Mikael Adrianus SSI dari daerah pelayanan 6 dan Irawati Arwan Lempan SE dari daerah pelayanan 2. Rencana pemberkatan nikah Rabu 21 Oktober 2020 pukul 15 WITA dan pastoral Selasa 20 Oktober 2020 pukul 8 WITA. Yang kedua, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 secara online live streaming via Facebook Gereja Toraja Mamasa Jemaat Malandrea. Diharapkan diikuti seluruh serentak oleh warga jemaat Malandrea pukul 9 WITA. Tetapi jika ada warga jemaat yang tidak sempat mengikuti secara langsung pada jadwal tersebut, boleh mengikuti tayangan ulang sesuai dengan informasi dari tim multimedia jemaat Malandrea. Yang ketiga, pelayanan ibadah kategorial dilaksanakan secara online sesuai dengan jadwal masing-masing. Yang keempat, kebaktian hari Minggu 18 Oktober 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Malandrea dari daerah pelayanan 4. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 11 WITA. 5. Mohon dukungan warga jemaat untuk penggalangan dana panitia Natal Yesus Kristus Gereja Toraja Mamasa Jemaat Malandrea 2020 yang sementara dijalankan saat ini melalui sumbangan warga jemaat minimal 125.000 per kepala keluarga. Boleh di-store secara angsuran. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar saat ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita sama-sama berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 406 bait pertama, Ya Tuhanku bimbing aku.
dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Jadilah berkat bagi sesama serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan selesainya ibadah kita pada pagi hari ini, maka atas nama majelis dan seluruh sidang jemaat yang hadir, mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi Kidung Jemaat 346 ayatnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau.